Jamaah yang dimuliakan Allah, tentunya kita bersyukur kepada Allah karena di sore ini dalam kondisi cuaca yang memang kalau biasanya zaman dulu kalau sudah masuk bulan November ya kan, Oktober, November, Desember biasanya musim hujan. Ini kayaknya udah mulai lagi nih, mulai tertib lagi hujannya. Iya, kalau dulu kurang disiplin hujannya ngawur zaman dulu ya, 5 tahun ke belakang itu kayaknya susah banget nunggu hujan. Sekarang alhamdulillah di 2025 mulai lagi, dari mulai Oktober kemarin, November, Desember. Ya kalau toh seandainya Allah turunkan hujan di musimnya, semoga hujannya yang membawa manfaat. Amin. Amin ya robbal. Karena memang ya rahimakumullah, yang namanya kehidupan ini di sisi lain ada orang butuh air, ya kan? Ada juga orang yang memang saat ini sementara jangan dulu diturunin airnya. Kalau orang habis nanam itu butuh air. Mungkin ini doanya para petani, ya. Tapi juga di sisi lain ada orang yang lagi hajatan, ya Bu, doa gitu kan, ya Allah jangan dikasih hujan dulu. Termasuk jamaah yang pengajian. Saya tadi jam 1 waktu hujan turun, saya doa sama Allah, mudah-mudahan terang pas giliran jamaah mau datang. Alhamdulillah pas jam 3 tadi itu, pas azan udah mulai terang. Itu mau foto saya. Makasih ya, alhamdulillah. Ntar tolong dikirim ya Bu ya. Jamaah rahimakumullah. Allahumma sholli ala Muhammad, salawat dan salam semoga terlimpah curahkan ke haribaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya. Jamaah rahimakumullah, memang dalam kehidupan dunia ini kalau kita pikir-pikir semuanya serba misteri ya Bu, serba rahasia. Ibu pernah gak ngebayangin bakal punya suami bapaknya bocah? Pernah gak? Enggak kan? Iya, ujung-ujung berjalannya waktu ketemu ya Bu ya. Asam di gunung, garam di laut, dalam tempurung ketemu. Juga itulah yang namanya jodoh. Kita nggak nyangka bakal punya anak si fulan. Kita nggak nyangka punya mertua si fulan. Kita nggak nyangka punya sahabat ya Allah yang baik-baik kayak ibu-ibu nih. Amin. Yang saya rasain Bu, di mana-mana saya punya majlis taklim, itu di Mayang Hidain Mayang Pratama Layang selalu ada di hatiku. Wow. Di paling pojok cie. Ya benar. Insya Allah. Jamaah rahimakumullah, kajian kita pada sore ini mengenai tentang membentuk keluarga yang harmonis. Pengen tahu aja atau pengen tahu banget? Tahu banget. Siapin bukunya sama HP-nya ya. Ditulis biar nanti sampai rumah apa oleh-oleh yang disampaikan sama Pak Haji Hamid tentang membentuk rumah tangga yang harmonis. Jangan ditanya sama suami tadi ngajinya gimana? Baik jamaah rahimakumullah, ikan sepati, ikan gabus, ikan lele, ceramah lebih cepat bagus, gak usah bertele-tele, betul? Baik. Ibu, yang namanya ibu itu kodratnya adalah wanita yang benar-benar diberikan keistimewaan sama Allah. Ibu jangan pernah iri dijadiin sama Allah sebagai wanita. Kenapa ya Allah saya jadiin wanita, padahal kan wanita capek. Wanita itu ya hamil, menyusui, melahirkan, menyusui. Enak laki-laki ya. Kata laki-laki juga sama, ada kalanya kenapa saya jadi laki-laki capek berangkat pagi pulang petang nyari nafkah. Semua nggak ada yang capek kalau niatnya karena Allah. Kalau kita niatnya ibadah, semua nikmat hidup ini. Karena dinilai pahala di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kodratnya Allah menciptakan makhluk di muka bumi ini berpasang-pasangan.
Ada langit, ada musim hujan, musim kemarau. Ada kaya, ada pinter, ada cantik, ada tinggi, ada mancung, ada putih, ada hitam. Tapi semuanya itu adalah ayat Allah. Kalau kita bersyukur kepada Allah, mohon maaf. Di luar negeri kan orang bule-bule ya, kulitnya putih-putih, malah dia pengen hitam. Coba lihat orang bule-bule, siang-siang jemur jam 12 di pantai, pengen hitam. Kita, pengen putih, tiap malam pakai luluran timun dibebek, dipakai di kulit biar putih, biar glowing. Cuman yang jadi masalah, mohon maaf, saya pesen sama ibu-ibu, kalau malam walaupun pakai luluran timun, tolong ini jangan itu pakai timun, bikin ngagetin suaminya. Bu, resepnya biar kita ini wajahnya biar selalu ceria, selalu bersih, selalu indah dipandang. Rajin ambil air wudhu. Ustaz, mohon maaf, kadang-kala ambil air wudhu apalagi musim hujan Ustaz, di bawah yang agak nahan Ustaz, dikit-dikit nggak apa-apa, wudhu lagi. Jamaah rahimakumullah, kenapa wanita diistimewain sama Allah? Makanya dalam Al-Quran ada yang namanya surah An-Nisa, nggak ada surah Ar-Rijal, nggak ada surah An-Nisa, karena memang wanita itu istimewa di mata Allah. Ini kita semua nih bisa ada di muka bumi ini dari ibu. Makanya saking istimewanya yang namanya ibu-ibu, ada peringatan namanya Hari Ibu. Ada peringatan Ibu Kartini, ada nggak Bapak Kartono? Gak ada. Ibu kita Kartini, ada namanya Ibu Jari, ada nggak Bapak Jari? Gak ada. Ibu tuh istimewa. Yang punya surga Bapak apa Ibu? Ibu. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga di bawah telapak kaki ibu. Cuman jangan salah ngartiin, ibu punya surga di bawah telapak kakinya. Ya rumah nyari-nyari mana surga, bukan itu. Artinya kalau kita punya anak, potensi besar anak itu pengen bisa masuk surga. Ibunya jadi ibu yang benar-benar kudu ridho kepada anaknya. Sekesel apapun, sedongkol apapun sama anak, jangan pernah kita melampiaskan emosinya dengan kata-kata yang tidak baik. Itu jadi doa. Saking keselnya sama anak, ngeluarin kata-katanya nggak pantas. Dasar kamu bodoh, jangan. Boleh, nanti anaknya bodoh. Jadi kalau marah sama anak, dasar kamu pinter. Betul, begitu. Kalau marah itu diarahin yang bagus, biar kamu jadi presiden, jadi gubernur, jadi wali kota, jadi bupati, ya kan? Jadi camat, jadi lurah, jadi RW, jadi RT paling tidak. Lumayan punya jabatan RT. Nah, ada Bu RT, ada Bu RT. Iya Bu RT ada. Bu RT. Mohon maaf, Ibu RT, Pak Ustadz itu termasuk orang yang dikenal di warga. Orang nyari Bu RT gampang, tapi kalau orang nyari Bu Samini belum tentu gampang. Orang nyari Mpok Eti belum tentu gampang karena Eti banyak. Tapi kalau Bu RT satu di lingkungan ini, RT-nya satu nggak mungkin dua. Nanya Pak Ustadz Hamim pasti ketemu. Ibu kenapa melototin saya? Terkesima ya Bu ya. Allahu Akbar, alhamdulillah. Bu, kenapa sih kita Ustadz Jamur rahimahullah gampang dikenal?
Karena punya tadi gelar, punya kedudukan, punya jabatan dari Allah. Ustadz itu jabatan dari Allah. Ibu nggak gampang pengen jadi ustadz. Saya mohon maaf, dulu nuntut ilmu sampai 10 tahun Bu. 10 tahun saya nuntut ilmu. Dari SD, SMP sampai perguruan tinggi. Saya jauh sama emak sama bapak saya 10 tahun. Tahu nggak di pesantren makan saya tiap hari pakai apa? Orek. Diantem sama tahu, tempe, tahu, timun, telur, toge, itu Bu. Enak tapi enak. Di pesantren enak banget karena nggak ada saingan. Enak banget. 10 tahun bayangin. Pulangnya kalau lebaran doang. Bulan Ramadan tengah bulan itu pulang. Yang saya rasakan sekarang Bu. Dulu waktu nyantri mohon maaf, jam 3 udah dibangunin kiai, suruh sholat tahajud. Habis tahajud nggak tidur, sholat subuh. Habis sholat subuh ngaji kitab sampai jam 6 deh kurang lebih. Mandi baru berangkat sekolah. Pulang jam 12, istirahat 1 jam ngaji lagi sampai jam 2:30. Istirahat sholat asar ngaji lagi. Tiap hari ngaji. Makanya alhamdulillah berkahnya sekarang jadi ustadz berkah banget. Yang saya rasakan jadi ustadz alhamdulillah selama jadi ustadz yang namanya kulkas gak pernah kosong. Timbang air putih mah ada. Jamaah rahimakumullah, minum dulu ya. Ya Allah. Baik, jamaah rahimakumullah. Bu, suara tuh mahal ya suaranya. Masya Allah, ya Allah. Padahal bentar lagi saya ngaji lagi nih Bu. Nggak tahu kuat nggak saya. Ngomongnya udah begini. Baik, kembali ke materi. Al-mar'atu sholihatu tasribu rizki. Wanita yang soleha itu mempermudah rizki. Jadi kalau ibu pengen rezekinya gampang, ibu sibukin dengan jadi wanita yang soleha. Amin. Amin. Jadi gampang rezeki itu akan datang kalau ibunya jadi wanita yang soleha. Lalu apa kiatnya biar jadi istri soleha? 1, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ingin ibu menjadi wanita yang soleha, taatlah sama Allah. Allah yang menciptakan segalanya, yang memberikan segalanya. Alhamdulillah, ibu hidup di muka bumi ini sempurna Bu. Mohon maaf, saya kalau melihat di HP itu kadang nangis Bu. Lihat tayangan-tayangan yang mohon maaf di sisi lain, banyak saudara-saudara kita yang lahir ke muka bumi ini tidak sempurna. Mohon maaf, lahir dalam keadaan buta, lahir dalam keadaan tuli, dalam keadaan bisu, dalam keadaan lumpuh. Boleh nggak saya nangis? Boleh nggak saya nangis? Boleh. Nambah habis suara. Minum yang banyak stoknya. Saudara-saudara kita lahir kadang-kala Masya Allah, dia dalam kondisi banyak ya hal yang memprihatinkan ketika kita lihat saudara-saudara kita. Tapi mungkin mohon maaf di sisi lain bisa jadi mereka yang merasakan ketika ada iman dalam hatinya, dia tidak pernah mengeluh kepada Allah. Karena segala sesuatu ada hikmah. Mungkin bisa jadi, mohon maaf, matanya dibutakan oleh Allah. Karena memang bisa jadi Allah pilih dia menjadi orang yang ahli surga. Iya, hafid Quran. Karena dia tidak ada kesempatan untuk melihat aurat. Bu,
Ini mohon maaf, yang namanya HP tergantung orang yang punya. Bisa jadi HP ngajak kita ke surga, bisa jadi ke neraka. Itu tayangan-tayangan ya Allah di HP itu kalau nggak kuat iman. Na'udzubillah min dzalik. Makanya saya masih mending lihat lagu-lagu zaman dulu, qosidah-qosidah. Bener, saya lebih enak, lebih adem. Murotal Quran. Kadang lihat ceramah sendiri, ibu di YouTube saya pernah lihat. Ada YouTube Haji Hanum Nuryadi. Ntar ibu di rumah lihat. Jadi saya kalau lagi jenuh lihat sendiri, ketawa sendiri. Ya Allah, saya ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, saya sempurna ya Allah. Walaupun kata orang-orang saya itu manis. Alhamdulillah. Jamaah rahimakumullah. Terus siapa lagi kalau bukan diri kita yang muji diri kita? Jangan sombong, nggak boleh. Mentang-mentang cantik, emang biasanya orang sombong ada faktornya. 1, cantik atau ganteng. 2, kaya. Yang ketiga, punya jabatan. 3 ini. Nah, kalau nggak punya ini mah jarang orang sombong. Ada orang yang jelek sombong. Nyombongin apanya? Orang miskin sombong, nyombongin apanya? Bukan pejabat, nyombongin apanya? Wong pejabat yang tampan, yang cantik aja nggak boleh sombong. Sombong itu pakaian Allah. Siapa yang sombong berarti dia berani ngambil pakaian Allah. Nggak layak kita. Baik jamaah rahimakumullah, taati Allah. Sesibuk apapun, serepot apapun, kalau Allah sudah manggil kita, segera kita merapat ke Allah. Ada aja di Muhajirin, ada aja di Al-Mustafa, ada aja di Al-Maghfirah, Ibu Al-Furqan. Serepot apapun, Allah manggil kita datang ke rumah Allah. Syukur-syukur 10 menit sebelum ajan, ibu udah pakai mukena, udah suci, udah mau ngadep Allah yang ngasih nikmat begitu banyak sama kita. Jadi kudu senang. Kalau sudah masuk waktu sholat kudu senang. Ada ajan, alhamdulillah ya Allah, saya masih panjang umur. Bu, mestinya begitu. Jangan asik mohon maaf lihat HP. Ajan di mana-mana, HP masih ada di tangan. Ya terus buat balesin WA teman-teman. Mohon maaf, akhirnya sholat zuhur sampai jam 1, jam 2, setengah 3, terus sampai mepet waktu asar. Hati-hati yang namanya HP, hati-hati sampai lupa ibadah. Ini jadi fitnah. Jamaah rahimakumullah. Lalu yang kedua, biar kita jadi wanita soleha, rajin ngaji, rajin taklim. Orang yang datang di pengajian, itu langkah kita akan dipermudah masuk surga. Amin. Orang yang datang di pengajian itu pasti mendapatkan cintanya Allah. Amin. Kalau sudah dicintai sama Allah, apa yang susah bagi Allah buat nyenengin kita, buat nyenengin suami kita, buat nyenengin anak-anak kita, buat nyenengin mantu kita, buat nyenengin cucu kita. Kalau kita rajin ngaji, nanti anak keturunan kita pasti bakal rajin ngaji. Amin ya Rabbal. Rajin ngaji ya Bu. Insya Allah. Terus kalau ngaji nggak usah lihat siapa yang ceramahnya. Iya, jangan nanya dulu emang yang ceramah siapa, si Anu, ya dia mau udah tua. Jangan lihat usia, yang penting ilmunya. Ya Bu, siapa aja yang penting apa yang disampaikan ada manfaat buat ibu. Terus mohon maaf, biar dapat ilmu kudu senang sama gurunya, kudu senang sama ustaz, kudu senang sama ustazahnya. Jangan lihat ustaznya lagi-lagi ustaz itu, lagi-lagi ustaz itu. Bosan saya mah, jangan ya Bu. Orang saya aja yang lihat dia mah nggak pernah bosan.
Mohon maaf, di antara syarat dapat ilmu manfaat itu kudu demen sama yang ngajarinnya. Itu syaratnya. Yang mau rahimakumullah, rajin ngaji. Lalu yang ketiga, rajin baca Quran biar jadi wanita soleha. Ibu jujur baca Quran di rumah. Baca Quran di rumah. Sehari berapa surat? 5 surat. Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas. Itu mah udah biasa. Sholat. Yang tertib ya Bu. Coba dari Al-Fatihah dulu, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, terus jangan sampai hari yang dibaca itu dulu. Tapi masih alhamdulillah daripada nggak baca. Ibu, saya kasih amalannya biar ibu hidupnya berkah, rezekinya lancar ya. Amin. Ya Rabbal. Ini gampang Bu sebenarnya. Ibu kalau habis makan, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin, ditambah baca surah Quraisy. Li'ila fi Quraisy ila fi imrinat tasyitai wasayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min. Siapa yang ngilangin lapar? Siapa? Allah. Yang ngilangin lapar Allah. Yang ngilangin rasa takut siapa? Allah. Maka habis makan baca itu tuh, ama Al-Ikhlas, ama Qul. Habis makan jangan lupa doa makannya juga. Jangan sampai tinggal sepi, tinggal saya comot lagi, ya Allah lupa bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Cara makannya pelan-pelan. Kalau dalam hadis itu 32 punyahan. 32 punyahan. Boro-borosa 32. 3 kali udah habis. Ya. Makan tubuh dinikmati, dihayati. Orang soleh itu kalau makan, sebelum makan udah nangis, sebelum makan udah nangis. Karena apa? Yang dibayangin bukan makanannya, siapa yang menghadirkan makanan. Orang soleh itu bisa nangis. Lihat makanan nangis, ya Allah alhamdulillah. Masih ketemu sama nasi, ya Allah. Masih ketemu sama lauk, masih ketemu sama sambal, sama sayur. Dan ini semua masih bisa kita konsumsi. Ada saudara kita yang gak bisa masuk makanan itu kecuali air diimpus doang. Nangis Bu. Selesai makan, kalau bisa agak sedikit jeda, jangan langsung minum. Itu supaya bagus pencernaannya menurut medis. Dan itu sunnah. Kenapa Nabi jarang sakit, diantaranya begitu. Jadi jangan langsung minum ya. Jangan habis makan, paling ya nggak banyak, nggak jauh-jauh lah. Pokoknya ada jeda dikit biar proses. Baru minum Bu. Dan minum pun ada sunnahnya. Minum itu habis makan itu 3 kalinya tuh pelan-pelan, jangan napas di sini. Saya contohin ya. Bismillah. Alhamdulillah. Ini contoh habis makan, contoh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berapa kali? 3 kali. 3 kali. Pas ketiganya masih haus, habisin. Boleh. Baik, kita lanjut. Al-Quran ya, dibaca. Tapi juga tadi sambil dihayati, dipahami, diamalin Qurannya. Diamalin dalam hidup. Lalu berikutnya adalah kita senantiasa, kalau memang alhamdulillah suka puasa ya Bu ya, lakukan puasa sunnah. Boleh, bagus itu. Puasa Senin Kemis, puasa Daud, boleh. Karena orang puasa itu sehat. Orang puasa itu doanya mustajab. Nabi kalau pulang gak ada makanan, beliau puasa. Nabi itu
Beda sama suami kita, pulang-pulang nggak ada masakan, ngutang di warung, betul nggak? Ditendang tuh pancingnya Pak Ustaz. Oh gitu, ya enggak. Bu, begitu tuh Nabi tuh kalau nggak ada makanan puasa beliau. Nabi puasa kalau kita Iya. bapaknya nendang. Kita nggak bisa, ya. Akhlak Nabi tuh begitu. Terus lagi ya mau rahimakumullah. Apa yang perlu kita lakukan untuk menjadi wanita yang solehah? Ridho terhadap ketetapan Allah. Ridho. Pokoknya mah apa yang dikasih bagian cerita hidup kudu ridho. Kita punya suami ini, ya kudu ridho. Jangan protes ke Allah, kenapa saya punya suami si ini ya Allah. Padahal saya pengen si Anu ya Allah. Belum tentu si Anu mau sama si ibu. Betul nggak? Emang bukan jodohnya. Masa ditukar ya? Masa? Nggak bisa. Suami kita itu ideal dari Allah. Belum tentu yang ganteng nyenengin bu, belum tentu. Bahkan mohon maaf punya suami ganteng, kadang kala kita khawatiran. Iya. Ya pulangnya lambat, jangan-jangan ada yang senang. Iya, betul nggak? Iya, makanya yang sedang aja lah, yang sedang aja. Ganteng banget jangan, jelek banget jangan. Yang penting pantas diajak foto. Bener nggak? Kata Nabi, la yanzuru ila suwarikum wala ila asamikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum. Kita lihat orang jangan wajahnya, jangan fisiknya, jangan bajunya, yang dilihat hatinya. Dompetnya Gimana? dilihat dompetnya dilihatnya. Ya itu nomor 2. Nomor 2 dompetnya. Karena apa sih yang nggak butuh sama isi dompet? Hatinya nggak tahu Ustaz, wajah dulu, mukanya dulu. Iya. Tapi semua faktornya pendukung untuk mudah. Apapun yang kita ingin dapatkan setelah semua itu kan ada ini yang namanya fulusiat. Iya. Apa sih yang gak butuh sama duit di dunia? Betul. Ibu mau nyekolahin anak pakai duit. Anak lulus TK ke SD pakai duit. SMP pakai duit. SMA, perguruan tinggi, udah lulus S1, ada yang lamar. Yang lamarnya laki-laki, ibu kudu nyiapin di rumah masak-masak pakai apa? Apa pakai daun? Duit. Prosesi pakai duit. Semua pakai duit. Kita nggak munafik, kita butuh sama duit, tapi jangan segalanya duit itu menjadikan prioritas. Karena bahkan mohon maaf bisa jadi kalau nggak kuat iman dari duit itu jadi fitnah. Saking rakusnya sama duit, terus ditumpuk-tumpuk harta bendanya. Halal haram nggak kenal, yang penting apa yang dia punya tercapai. Buat apa? Bu, berikutnya nih, ini penting. Istri soleha. Istri soleha adalah bagaimana dia menerima rezeki yang halal. Ibu tahu Ustaz Adi Hidayat? Ustaz Adi Hidayat tahu? Ibu kenal? Kenal di mana? Di TikTok sama YouTube. Sama saya juga kenal di TikTok sama di YouTube. Ustaz Adi Hidayat itu ibunya, mohon maaf, beliau guru Ustazah. Beliau tuh waro tuh hati-hati selektif. Beliau makan kalau mau ngajar itu mohon maaf cuman hanya merebus singkong buat bekal ke sekolah. Ibunya Ustaz Adi Hidayat, ya Adi Hidayat. Ibunya Ustaz Adi Hidayat pesan nama ya ayahnya, berarti suaminya ya. Ayah nyari rezeki. Saya pesan sama ayah, jangan pernah ayah pulang bawa rezeki yang tidak diridhoi Allah.
Ayah jangan bawa uang yang tidak diridhoi sama Allah, nanti dikonsumsi sama saya sama anak-anak, itu tidak barokah. Ibu juga boleh pesan sama suami yang pokoknya apapun yang didapat yang penting halal, yang jangan pernah mengambil hak orang lain, tidak berkah. Begitu. Makanya istri soleha jangan banyak nuntut. Apa yang Allah kasih kudu ridho. Wong hidup ini kan sebentar. Kesenangan itu bukan pada materi. Kesenangan itu ada di hati kita. Ada pada keharmonisan dalam rumah tangga. Saling pengertian dan tanggung jawab. Itu yang membuat harmonis dalam rumah tangga. Biar gajinya mohon maaf nggak gede suami kita, sebulan 1 juta. Seandainya ini seandai-andainya gitu ya. Memang andai-andai. Yang penting berkah. Anak 3 tapi cukup kok. Giliran buat bayar sekolah ada buat bayarannya. Di luar dari rezeki yang tadi yang pokok tadi, bagi Allah mudah. Jadi rezeki itu mohon maaf jangan terpatok fokus kepada yang kita dapat tadi sebagai gaji tetap, pendapatan tetap. Ada rezeki yang min haitsu la yahtasib. Kalau Allah mau kasih bu, mudah bagi Allah. Ada saudara dapat rezeki, kok nganterin ke kita, transfer ke kita. Ada teman sukses, malah minta nomor, ya kan? Tadi bank. Barangkali Pak Ustadz ada keperluan, saya mau bantu Pak Ustadz, gitu kan? Saya kebetulan ada rezeki dan saya udah niat. Ini seringkali saya dapat rezeki seperti itu. Tapi kitanya juga amaliyahnya kudu sesuai. Banyakin sedekah biar dapat rezeki yang nggak disangka-sangka. Pagi hari itu saya malamnya habis isya lagi ngajar anak-anak. Ada orang nggak kenal saya bu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mohon maaf, Pak Ustadz Amin ya. Lo kok tahu? Bisa jadi dia nanya ke tetangga kan? Orang tahu nama saya ke tetangga. Tapi saya baik sangka aja. Bapak dari mana? Dari Tambun Pak. Pak Ustadz boleh nggak Pak Ustadz bantu saya? Emang kenapa? Anak saya mohon maaf belum bayar SPP Pak Ustadz. Sama saya mau pulang ke Tambun nggak punya ongkos buat ngojek. Ibu, saya nggak banyak kalam, nggak banyak kata. Lagi ngajar saya tinggal santri saya. Saya masuk ke rumah saya lihat dompet saya. Itu dompet tinggal atu-atunya duit bu. Tinggal atu-atunya buat besok. Saya langsung amplopin. Bu, kalau ngasih orang diamplopin, itu lebih berharga. Biar ngasihnya 1 juta yang penting diamplopin. Udah ngasih 10.000, ya Allah dia. Saya kasih bu, saya amplopin, dia seneng banget. Pulanglah orang tadi yang tidak dikenal. Habis subuh saya keluar musola saya. Itu Masya Allah baru buka gerbang, saya tutup. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya buka. Pak Ustadz, saya udah beberapa hari pengen datang ke Pak Ustadz. Saya pengen berbagi rezeki. Emang kenapa? Mau diterima Pak Ustadz, saya ada rezeki. Subhanallah, 10 kali lipat dikasih sama Allah. 10 kali lipat. Yang tadinya saya nangis gak punya beras bu, alhamdulillah bisa beli beras sekarung. Alhamdulillah. Tuh sodakoh. Jangan pelit. Ibu kalau ketitipan cucu, mohon maaf. Kan kadang begitu anaknya nggak tahu diri banget anak. Udah nitipin cucu ke kita nggak ngasih lagi. Nah dianya malah ke mall. Iya. Ada nggak yang ngerasain begitu ada? Ini romanya nenek-nenek semua. Belum ya? Saya udah kakek. Saya udah dipanggil aki. Baru 1, kalau 2 aki-aki. Kalau kita ketitipan cucu, bu, udah wayahna. Mah, nenek, ono beli somai, beli sayang, beli. Ada duit kok buat apa? Sodakoh itu dinilai sodakoh. Begitu, dinilai sodakoh buat cucu, buat mantu.
Saya belajar begitu, Bun. Saya belajar jadi orang jangan pelit sama keluarga terutama. Kalau sudah sama keluarga pelit apalagi sama orang. Dan mohon maaf, jangan pernah kita ke orang bro, ke orang ya ke keluarga kita pelit, jangan, kebalik. Bu, saya kalau pulang malam ceramah, kalau mohon maaf, tapi biasanya jamaah pada ngerti ya, biasanya jamaah ngerti kalau pulang ceramah mesti ada yang bawain besek gitu kan, biasanya iya, di sini nggak biasa. Luar biasa. Bu, aduh, minum dulu ya Allah. Nggak terasa udah 40 menit ya Bu ya. Masya Allah, barokah. 5 menit lagi ya. Ibu, masih kedengaran suara saya? Alhamdulillah ya Allah, makasih ya Allah, makasih ya Allah. Alhamdulillah, Bu. Saya mau kesini ini suara nggak ada. Saya syariat, Bu. Saya syariat. Minum madu udah nggak kehitung berapa kali madu. Minum madu terus. Mau ceramah kesini nih, biar keluar suara saya. Nggak ada suara tadi. Iya, nggak ada suara tadi. Kesini minum air hangat. Dan saya nungguin juga kali ada air hangat gitu. Nggak ada juga. Nggak usah. Nggak tahu sih. Bikin jahe. Udah, nggak usah. Jahe. Nah, pulang-pulang minum jahe. Siap. Sampai mana tadi Bu? Sampai mana? Jangan pelit. Tuh ada yang cucu, ada yang bau besek. Bu, iya cucu tadi. Jangan pelit sama cucu ya. Jangan. Terus lagi, saya kalau pulang ceramah, pulang ceramah, nggak bawa apa-apa. Saya mesti WA Umi. Sayang, ini ABB habis ceramah. Umi mau apa? Ya, saya begitu. Istri saya, istri. Iya. Mau nasi goreng, apa? Mau sate. Ya, pokoknya mah yang harganya di bawah 20. Nasi goreng kan 13.000. Masih kejangkau. Iya. Belinya satu lagi. Iya. Dan saya mohon maaf, saya selalu makan berdua, Bun. Bener. Saya kalau beli mie goreng, ya cukup sebungkus. Berdua. Nasi gorengnya sebungkus berdua. Yang saya rasakan kenyang. Karena memang gak ada lagi. Baik hadirin jamaah rahimakumullah. Kita lanjut ya. Lalu ciri wanita yang soleha, cirinya menyenangkan pasangannya, nyenengin pasangan. Jangan bikin kesel pasangan, jangan. Rezekinya jauh. Pokoknya ibu datang nih sama suami, pokoknya manja-manjaan. Siti Aisyah sama Nabi itu kadang-kadang ucing-ucingan, Bu, lari-lari. Saya praktek itu begitu di rumah. Umi, assalamualaikum. Salam Abi. Asik gitu. Jadi gak kelihatan kalau Abinya gak punya duit. Biasain begitu. Enggak gitu. Datang ke rumah ngobrol asik gitu kan, manja-manja. Masya Allah. Kadang saya makan sama Abi ya, kalau ada roti makan bareng-bareng sama istri. Kadang disuapin. Sayang. Iya, gantian dong Abi, habis gitu ya. Gak apa-apa. Makan bareng, bikin teh segelas bareng, ada jahe segelas bareng. Enak banget, Bu. Jadi nggak ada perselisihan, nggak ada problem. Karena apa? Kita belajar terus menyatukan hati sama pasangan. Dan ibu, mohon maaf, harus banyak ngalah. Iya. Jangan banyak ngalah. Kalau suami cemberut, nggak usah dicemberutin. Kalau suami cemberut, ibu senyumin. Gitu, senyumin. Iya. Pegang pundaknya dari belakang. Sayang, nggak usah lama-lama, capek kita diem-dieman capek. Serba kagok kalau kita diem-dieman di rumah. Diem, ada suami lagi duduk, diem, kita diem mau keluar bingung. Bingung, ayo
Saya di kamar dulu diam. Suami duduk di ruang tamu diam aja. Sering tunggu-tungguan minta maaf. Egois namanya. Perempuan kita dari belakang pegang pundak. Terus, diam. Ini rahasia. Ibu sering-sering nyium pipi suami. Gak percaya. Survei membuktikan ibu awet muda, bapaknya awet muda. Betul. Istrinya duluan di bumi. Begitu. Jadi lagi diem-dieman ibu dari belakang nih pegang, iya kan? Tuh pegang pundaknya, dicium pipi suami. Ya Allah Bu, saat itu hilang marahnya, hilang. Pengalaman begitu saya. Gak usah jauh-jauh ceritain orang, aku sendiri, saya sendiri. Marah sama istri, kesel sama istri. Istri pegang, ya cium, Bu hilang. Langsung saya kasih duit. Bener, saya kasih duit. Istrinya nyium dulu. Ya, istri masuk, langsung saya kasih duit. Enak kan begitu. Abi kok ngasih duit buat apa Bi? Yuk kita makan keluar sayang. Aman udah. Mulai pulang-pulang begitu ya. Bener serius. Gak percaya. Ayo praktekin. Yuk bikin senang suami. Ya. Yang kedua, taati perintah suami. Taati perintah suami. Selama perintah itu baik. Ada satu lagi nih botolnya ya. Udah cukup. Bu, ini tanda kalau air surut. Udah waktunya mau habis selamanya. Taat sama suami selama suaminya memerintahkan kepada yang ma'ruf, yang baik. Dek, nanti kita awal bulan ke orang tua ya Dek, silaturahim. Siap. Adek, ibu masih so dipanggil adek kan sama suami? Pernah kan adek, sayang, cantik, begitu kan? Apa namanya doang? Mamanya bocah, gitu kan? Ya. Bun, sayang, cantik, begitu. Bun, soleh, ganteng, sama suami begitu. Begitu, ya. Taat kepada suami. Lalu menjaga kehormatan kita dan harta suami. Jaga kehormatan kita. Ibu kalau mau keluar pakaian auratnya ditutup. Pakai jilbab yang rapat. Termasuk mohon maaf kalau mungkin mau senam, tolong jangan kelihatan itu postur tubuhnya. Pakai jilbab tapi kelihatan itu bentuknya. Pakai rok yang nutupin. Segini kan ada tuh. Jadi jangan kelihatan yang benar-benar celana yang street gitu kan, yang mepet banget. Bukan apa-apa, ibu sih nggak masalah yang melihatnya. Termasuk Pak Ustadz yang bingung. Nggak dilihat depan saya. Dilihatnya dosa. Boleh pakai celana tadi olahraga, tapi agak ada ondernya di sini. Boleh. Dan namanya olahraga, perlu olahraga. Bagus itu. Yang bagus lagi olahraga habis subuh. Dan kurang bagus kalau habis subuh tidur. Jauh rezeki. Suami bawa nasi uduk, ibu masih tidur. Suami ngabisin satu bungkus, ibu gak kebagian. Karena nasi uduknya enak, ibunya masih tidur, nggak dibangunin. Makanya besok ibu jangan tidur kali-kali suami bawa nasi uduk, nggak tahu jadi tungguin kagak ada, rugi juga. Terakhir. Kiat bagaimana menjadi wanita soleha? Rajin doa. Doanya Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Di dalam surah apa? Al-Furqan ayat 74. Itu doa itu tuh. Al-Furqan 74. Dibaca biar kita ini punya suami yang soleh, ibunya soleha, anak-anaknya soleh-soleha. Amin ya rabbal. Itu saja jemaah rahimakumullah yang dapat saya sampaikan. Ada sesuatu tanya jawab mungkin satu ya boleh. Itu saja. Dibersihkan.